Aduh, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ada banyak orang di sini sekarang ya. Iya. Kita udah sampai di episode 5 kali ini. Jadi sekarang kemarin-kemarin cuman gua sama Adam. Yes. Tapi sekarang kita membawa rekan-rekan kita dari Profesi Podcast. Selamat malam kalian. Selamat malam. Kenapa gue benci banget sama Baru mulai ya, Bang. Ini jam berapa? Jam 10. Harus jam segini. Biar di atas jam 9 kan. Iya, cuman gak usah sampai segitunya gak sih? Kalian boleh nih tayangnya di atas jam 9. Ngetek-nya ya gak usah jam segini. Ya kan bisa di atas jam 9 pagi. Iya, benar. Gak dapat ambience. Di atas jam 9 pagi ada jam 9 malam juga. Betul. Iya, jam di atas 9 pagi kan panjang. Ya dong. Asas kita adalah maksimalisasi. Boleh perkenalan diri dulu ke mereka yang belum tahu. Halo, nama gue Tony. Gua Kara. Gue Medi. Iya, jadi kali ini kita kenapa ngundang mereka karena di episode 5 ini kita bukan kalau kayak kemarin-kemarin itu kita ceritain cerita orang. Cuman sekarang since kita ngundang mereka, kita mau denger cerita dari masing-masing kita semua yang belum pernah diceritain ke orang-orang. Bener gak? Ya. Betul. Gitu. Jadi kali ini kita agak beda sedikit episodenya, tapi ada banyak banget cerita yang akan keluar di episode ini. Jadi siapa yang mau mulai duluan? Ayo silakan. Bagilah cerita kalian ya. Gua dulu lah ya. Oke. Oh, oke. Gua dulu. Ini kejadiannya waktu gua lagi jalan-jalan sama kantor gua ke Pulau Macan. Itu di Pulau Seribu. Jadi ceritanya tuh pulau itu saking private-nya. Jangan pusing dulu, Ton. Jangan pusing dulu belum? Gak sering ke Pulau Seribu kan? Gak sering Gue kan? gak sering ke Pulau Sering, Seribu. iya. Tapi gue lebih gak sering dengerin cerita yang kayak gini. Kenapa emang? Males. Ya lu Iya, tau juga lah. males, gua juga males. Males banget. Kalau nggak karena prank mah. Kalau nggak karena Kalau sticky bin mah enggak, ogah. enggak karena sticky bin nih. Iya, woy. Lu tahu nyari uang susah. Emang makanya harus Mental tuh dikuatin kalau nyari uang. Ya, bros over Tapi nggak ghost. sukses. Harus bros over ghost. Lanjut. Bros over host itu nggak ada. Ya, jadi ceritanya waktu gue di Pulau Macan, since itu pulau private banget, jadi di satu pulau itu cuma ada beberapa kamar. Nah, jadi kita di situ satu pulau benar-benar buat kantor gua doang, benar-benar nggak ada publik, jadi private banget. Sampai waktu malam hari, ya kan? Malam kita habis acara apa? Biasalah kan ya, mabok-mabok. Terus Pengundang sih. mungkin gara-gara itu Iya. salah satunya. Cuman abis acara malam segala macem, gua sekamar sama bos gue. Cewek. Cewek, Wah, tapi bos. oke. Terus kenapa ya? Gak ada yang tahu dalamnya ngapain kan? Yo, Itu ternyata film Naughty Amerika. Jadi gue sekamar sama bos gue. Jadi ceritanya rumah gue itu ada 2 kamar. Gue tidur gara-gara gue cuma berdua, jadi gue cuma pakai satu kamar. Dan di satu kamar yang gue pakai ada 2 kasur. Pertama gue dikasih 2 kunci, gara-gara jadi satu rumah itu pasti dikasih orangnya itu semua kunci yang ada di rumah itu. Jadi gue megang 2 kunci. Nah, gue sama bos gue pertama ngecek ke kamar pertama. Gara-gara kecil, kita jadi pakai kamar kedua. Nah, kamar pertama kuncinya gue taruh di gagang pintu bagian luar. Gara-gara gue nggak pakai dong, daripada hilang. Iya. Gue slotin itu di luar, cepret, udah gue nggak pakai. Terus gue kunci. Ya maksudnya etika aja lah, gue nggak pakai, gue kunci balik gitu. Udah, kita habis acara malam tadi, udah mau tidur, siap-siap tidur. Sebelum gue masuk ke kamar gue ke toilet. Terus habis itu udah kelar, bos gue juga ke toilet, kita tutup pintu. Itu gue inget banget, gue tutup pintu pokoknya. Nah, kamar yang gue huniin itu ada 2 pintu, depan dan belakang. Nah, belum masuk nih, belum masuk. Tahan dulu. Ya. Tahan dulu. Pintu depan itu kunci gue hilangin. Jadi gue masuk lewat pintu belakang, dikasih sama orang hotel. Tadi katanya etika. Gue jadi hilangin kan. Kamar gue yang gue hilangin. Etikanya yang hilang. Iya itu dia. Udah, sampai masuk kamar, bos gua mau video call sama pacarnya. Terus gue bilang, gara-gara lu video call, ya udah gue pakai headset juga. Jadi dia pakai headset, gue pakai headset. Jadi gue nggak mau ganggu. Udah, kita berusaha tidur lah. Gue masih nge-YouTube tuh, ya kan? Gue masih nge-YouTube, dia masih video callan. Sekitar jam 2 apa ya? Jam 2-an itu
gue lagi nge-YouTube. Gue mungkin gue salah dengar gitu. Gue cuma dengar suara ketokan di pintu depan gue. Pintu depan ya. Gue tadi masuk ke pintu belakang. Di pintu depan gue dengar. Gitu. Gue kan mikir nggak ada yang ngetok lah ya. Mungkin suara dari YouTube gue gitu. Yang gue nggak tahu. Terus ya udah gue biarin dulu. Plus di pulau itu cuma kantor gue doang. Jadi ngapain gitu. Jam segitu ada yang ngetok. Gue lanjutin YouTube. Bos gue sama sekali nggak nge. Dia masih teleponan sama bininya segala macam. Ininya pacarnya. Pacarnya. Iya. Terus nggak lama gue lagi nge-YouTube, itu ketokan tuh makin agak lebih keras dari yang pertama. Bunyi lagi. Nggak usah. Kan holofonik. Nanti kita bounce. Ada di jendela kalian beneran. Oh berak. Udah. Nah di situ gue ini fix dari pintu kamar gue. Nggak mungkin dari YouTube gue. Gue buka headset gue kan. Set. Kok nggak ada ketokan kan? Bini gue kan. Bini orang gue. Ini ada bini lo. Bos gue. Dia sama sekali belum nggak. Gue cuman ngeliat gitu. Gue cuman kayak copot headset. Ini benar kayaknya ada ketokan. Nah ini yang bikin gue sebenarnya agak merinding. Iya. Abis gue yang copot headset, gue nggak usah contohin lagi ya karena kekencangan. Iya. Pecah. Itu pintu diketok tuh kenceng banget, sampai kayak orang lagi mau berusaha Dobrak. keluar, tapi dari luar ke dalam. Bisa masuk. Kayak berusaha masuk lah ya. Iya, kayak berusaha masuk. Dadar. Itu gue deg-degan. Maksud gue cuma pernah dengar cerita orang diketok tuh dari teman-teman gue doang. Gue belum pernah ngalamin sendiri. Terus anjing gue pengen ngomong kasar gitu kan. Ini beneran ada yang ngetok nih. Pikiran gue satu antara setan atau maling. Iya. Maling ngapain ngetok? Loh, Ya maksudnya siapa Kayak tahu mau ada etikanya. Ada etika. Permisi. Siapa tahu paling ada etikanya. itu pulau etika. Nah bos gue tuh udah ngeh. Dia copot headset. Terus yang kayak, "Dip, itu apaan?" Ya gue berusaha buat tenangin bos gue lah. Ya. Terus habis itu gue bilang udah ntar lu diam dulu, gue mau mastiin nih ini bunyi apaan. Nggak lama bos gue nyopot dua headsetnya. Ini kenapa lu pada mukanya nggak pasti ya? Nggak apa, kan belum tahu. Gue WA kakak gue dulu, Kak, dia tidur sama kakak. Bentar, serius gue. Kak. Belum klimaks nih. Belum klimaks Gila. nih. Ini kita baru take 8 menit ya. Soalnya 8 menit terlama di hidup gua sih. Terus lanjut. Sumpah. Gue gak bohong nih, Kak, dia tidur sama kakak. Nah terus nggak lama kali ini pas gue sama bos gue udah mulai diem, nggak ada ketok pintu. Nah cuman gue kasih tau dulu, kamar gue tuh panjang, ya kan, panjang, jendela ada 3. Posisinya gimana tuh? Posisinya jadi misalnya perci panjang nih, dari yang kanan 1 biji, yang Gue gak apa-apa ya, gak in frame gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang lebar tuh 1 biji, yang panjang 2 biji. Kan kamar persegi panjang. Nah di bagian lebarnya itu cuma 1 jendela. Di bagian panjangnya ada 2. Ada 2, oke. Nah pintu yang diketok tadi dari deket jendela yang pertama, yang cuma 1. Gitu kan. Pas gua sama bos gua diem, jendela yang diketok. Jendela yang 1 biji. Ada jendela nggak bang kamar lu bang? Dar gitu kan. Kan yang pas gua nge-review episode kalian tuh, Iya. yang episode 2 ya. 2, iya. Yang ada yang ngetok jendela itu. Iya. Suaranya dari kanan kan? Iya. Jendela gua tuh di sebelah kanan. Real banget tuh berasanya ya. Pas Wow. tak anjing apaan? Terus. Terus itu ketokan kali ini dari jendela itu kedengeran banget bunyi kaca digedor, dan gedorannya bukan yang kayak gedor kan biasa kalau di film-film setan kan gedoran kaca cuma tok gitu kan. Ini gedor-gedor. Angin kali boy. Itu Angin nggak gedor puting beliung dong. ya. Bunyinya nggak begitu kayaknya. Pertama aja dari jendela yang jauh. Gue udah panik. Bos gue pun panik. Dari situ gue mikir di situ gue nggak mikir setan. Di situ gue mikir anjir kalau ini orang bisa bahaya. Jadi gue nyari yang bisa gue bela diri lah. Antara itu sapu kek apa gitu di kamar gue carikan. Masalahnya ini kan pulau nih. Iya. Terus pulaunya green abis. Jadi nggak ada barang yang bisa gue
apa buat gue bela diri, akhirnya gue ngambil sendal. Wow. Sendal hotel lemas itu ya. Kalau tuh Yang dipakai sama anak SM kalau tawuran. Kalau kaki hitam mau sendal hotel. lah gue mau ngambil lampunya nempel di dinding kan. Gue ngerusakin properti hotel. Udah gue megang sandal tuh. Ketokan geser ke jendela kedua. Jadi makin deket ke gue ketokannya gitu. Dan ketokannya yang tadi gue bilang gedor-gedor. Jadi di situ gue masih mikir itu orang. Deg-degan gue, deg-degan orang. Lama lu udah terus. Bisa. Iya. Itu kan ceritanya. Gak lama tuh apa gedor-gedor pindah ke jendela dekat gua yang akhirnya gua WA ke grup kantor gua. Please ada yang ke kamar gua karena ada yang gedor-gedor pintu dan jendela gua bilang. Abis gua pencet enter tuh WA. Kan gua masih mikir orang nih. Pas gua abis pencet enter ada bayi nangis. Aduh, udah web Suaranya duluan. jauh apa deket? Nah, Oh, kepo. tulis. Emang Kan tadi dia bilang suaranya mendekat. Emang apa bedanya kalau dekat sama jauh? Emang lu ada? Enggak sih, enggak ada bedanya sih. Deg-degan sama Iya. masih dekat gua. Jangan cari perbedaan lah. itu literally lu pernah dengar bunyi bayi nangis kan? Itu literally di depan pintu lo. Ah. Bunyi bayi nangis. Ini exactly kejadiannya jam berapa ya? Jam 2-an, jam 2:30. Oh. Udah, itu gue panik karena gue langsung kayak anjay ini bukan orang. Ada yang mau buang bayi kali di depan kamar Ini lu. ngomong bayi nih. Udah nggak lama teman gue telepon, teman kantor gue. Lu kenapa Dip segala macam ini? Gue bilang enggak nih. Cobalah tolong beberapa orang sini gitu gue bilang kan karena ada gangguan yang nggak wajar lah gitu gue bilang. Yeah. Udah nggak lama temen gue datang buka pintu segala macam. Gue suruh bos gue tidur di jadi tuh pulau tuh ada ruang tamu gede. Jadi di situ ada sofa segala macam, gue suruh tidur situ. Jadi kalaupun ada gangguan kan gue bisa ngeliat itu apaan, at least. Kalau gue di kamar kan gue cuma di situ doang. Iya. Gue tawarin situ, tapi dia maunya tidur di kamar orang, jadi kamar sama orang lain gitu. Udah kita pindah, kita keluar, set. Nah orang hotel bilang, wah kita nggak pernah nih mas, seumur umur ada orang yang nginep di sini digangguin kayak gini, dia bilang. Gue cek perimeter dulu ya, gue cek sekitar dulu gitu, siapa tau orang beneran. Udah dia cek keliling, bos gue beres-beres tas segala macam mau pindahan. Terus orang hotel balik lagi bilang nggak ada siapa-siapa sih gitu kan. Ya udah sekarang kita pindah aja gitu. Terus abis itu pas gue jalan tuh kan gue ngelewatin kamar pertama yang gue nggak pakai. Gue ngeliat kebuka. Gue kira temen gue itu masuk ngecek. Makanya temen gue, tadi lu sebelum kesini masuk ke kamar yang ini? Hah? Kagak. Dari gue datang udah kebuka. Gue kira di sini gitu kan. Gue, wah ini sudah tidak benar. Terus gue ngecek kan, kagak ada kuncinya. Gue tanya, lu ambil kuncinya? Hah? Kagak, dari awal gue datang udah gak ada kuncinya. Terus gue masuk lah tuh kamar ya kan, gue mau ngecek. Pas gue masuk, kuncinya sudah di dalam. Orang Di hotel dalam. kali. Ya mungkin ya, gue Iya nggak kan? tahu. Jadi tapi pas gue masuk kamar yang awal gue mau tidur, itu masih di depan. Itu kunci masih di depan. Nggak pindah. Udah habis itu udah kita cabut aja dah. Habis itu kita cabut. Gua tidur di kamar teman gue nyamperin gua. Terus dia bilang, "Emang lu gangguin apaan, Dit?" Ya gua ceritain lah kan, ada ketokan, bayi nangis gitu. Terus dia bilang, "Hah, demi apa bayi nangis?" "Iya, emang kenapa?" "Sumpah demi Allah," dia bilang. "Jadi sebelum banget lu WA di grup, gua tuh denger bayi nangis di kamar gua," dia bilang. Tapi dia sekamar 2 orang juga sama temannya gitu kan. Gue bilang gue nanya ke teman gue, lu denger gak bayi nangis? Nah temen dia anak kantor gue itu nggak dengar, dia bilang, apaan sih lu anjir, parnoan banget gitu. Mungkin dia juga mikirnya mungkin gue parnoan gitu. Pas dia mau cek HP, itu bener-bener chat pertama gue yang gue bilang tolong dong ada yang kesini tuh keluar. Jadi abis dia denger bayi nangis, dia ngecek HP, chat gue masuk. Jadi waktu bersamaan. Terus abis itu nggak lama dia juga takut. Padahal kita berempat tuh. Dia takut, kita pindah ke kamar cewek jadinya. Yang gede banget. Emang itu gede banget. Ramean nih. Iya, satu kamar tuh ada 4 kasur kali, 4 atau 5 kasur. Ngerti sama cewek. Iya. Cari aman, Kalau cari dikit. aman. Nah pas kita ke kamar cewek, yang anak-anak cewek nanya pada kenapa sih gitu kan, di grup ramai banget gitu.
kita cerita segala macam, dia juga dengar tuh bunyi bayi Ah. nangis. Oh. Jadi kayak beberapa kamar tuh dengar, tapi cuma beberapa kamar doang. Jadi kamar yang lain kita tanyain, enggak, gua nggak dengar apa-apa gitu, gua nggak ada gangguan apa-apa gitu kan. Dan itu posisi kamarnya yang dengar itu jauh-jauhan. Jauh-jauhan, gue yang kayak pas banget turun dari pelabuhan, kamar gue deket situ. Nah kamar cewek yang gue inepin itu di belakang pulau, Ah, di ujung. oke. Udah dari situ udah gue sama temen gue nggak berani tidur sampai pagi. Udah pagi baru tidur gue. Itu tuh itu gila banget sih. Itu pertama kali gue ngalamin yang bener-bener diketok. Gue nggak tahu kata orang. Iya, tapi lu masih nggak tahu itu, tapi lu suara kan. Iya. Epic sih, tapi ada yang lebih epic cerita gue. Coba. Iya. Boleh. Gue pun cerita tuh sambil mau nangis cuy. Bisa nggak sih kayak Ini ada nih. jeda dulu. Tarik Biarkan nafas. Iya, tarik nafas. iya, Biarkan iya. kita santai sedikit. Gue boleh disclaimer sedikit ya. Kali ini tolong tarik napas sepanjang-panjangnya. Oke. Udah Oke, cukup. Cukup. Anjing. Mau oh iya. Terus, jadi gue kerja di network access provider dulunya. Oke. Right. Itu tuh tempat istilahnya juragan internet lah yang segede-gede 100 MB banyak lah. Iya. Dunia internetan lah, telekomunikasi. So di kantor gue tuh kita punya 3 kantor, ada 2 yang megang untuk data center. Data center tuh data center Yang kayak Google, komputer banyak gitu. YouTube semua, semuanya Google semua tuh ada di Iya. situ lah. Yang kayak CPU, rak-rak CPU gitu. Server. Server, sorry, Iya. ruang server. Nah ini gue di kantor di daerah Kuningan. Ya. Kantor gue ini punya cukup gede ininya ruang Space-nya. servernya. Nah ada suatu waktu gue diceritain, bukan gue sih, cuman nih cerita ini sampai gue pano. Cerita teman lo. Yes, tapi Right. berapa bulan sebelum gue masuk situ lah. Oh, oke. Jadi ada Lu 2 belum di situ namanya berarti? ya, ada 2 namanya Angga sama satu lagi gue lupa siapa. Kalau nggak salah si Didik, gue lupa lah. Bang Angga sama siapa gitu. Nah sebutlah si A ya. Right. Si A ini istilahnya ada 2 nih ruangan kiri server. Yang kanan tuh internal, yang di belakang tuh internal server, di depannya itu untuk eksternal. Itu kan ya? Bisa ruangan berarti. Tahu gue. Apa? Bisa ruangan. Bisa ruangan, tapi agak isinya satu ruangan tapi gede banget tapi jauh. Yeah. Ketutupan berapa puluh rak lah. Oke. Oke. Nah, tiba-tiba si yang A ini lagi kan bukan splicing, lagi nungguin ini ya. Kabel kan banyak, Yeah. kabel tuh, kabel Ngecek kabel fiber lah. optik. Iya, fiber optik kan banyak tuh. Dia lagi ngecek kayak gini, dia kayak gini. Gini tuh apa? Ngeliat ke atas. Ngeliat ke atas. Terus dia nunduk. Ngapain sih? Ngeliat atas. Iya. Iseng Itu aja. beresin kabel, beresin. Lu dengerin dulu. Space Anda di depan ya. Lu ngerasa dong kok di atas ada sesuatu. Oke. Tiba-tiba dia nunduk bawah. Gue merinding nih. Dia nunduk bawah. Terus dia teriak, "Bang Angga! Mas Angga!" "Woi," gitu Bang Angga. "Ada lu, ada gua. Mau ngapain lu?" Katanya gitu kan. "Kenapa?" "Nggak apa-apa Bang Angga. Gue dingin banget karena ruang server literally Emang dingin dingin banget. banget. Dan dingin kering. Emang itu Dingin harus kering. dijaga untuk dingin. Harus dijaga untuk dingin. Iya, iya. "Lu mau keluar dulu?" "Iya Bang Angga." "Oke, kita keluar ya." Pas keluar, langsung mereka jalan bareng-bareng lari ke atas. Kalau kan kita di basement gitu, Yeah. dia ke atas. Cerita lah. "Lu kenapa?" Siapa yang nanya? Angga. Si Angga. Alright. "Gini Bang, gua kan lagi nge-splashing di dalam tuh. Gua ngelihat ke atas." "Oke, apa yang lu lihat?" Punchline-nya Ini belum ini banget. punchline-nya. Siap ya? Siap. ini Iya, iya. ini let's say ini lemari ya. Iya, iya. Lemari Di server, atasnya. Lemari server. Ada yang duduk. Tapi cuman perut ke bawah. Perut ke atasnya ketutupan sama kena plafon. Kena plafon. Kena Nembus, plafon. nembus. Jadi nembus ke atas. Kakinya yang bawah, Jadi- dia gini-gini. Bohong banget. Demi Allah. Dan itu hari minggu pertama, minggu keduanya ada yang malam jaga shifting. Lagi jalan ngeliat ke kanan dengan posisi yang sama, duduknya dengan gerakan yang sama. Lu leher gue Ngeliat yang merinding. sama. Ngeliat yang sama. Orangnya beda. Gitu-gitu juga. Orangnya beda. Yang lihat orangnya beda. Orangnya Oh, beda. Ya ya. kalau lo orang beda tapi ngeliat yang sama Iya. emang bener ada Iya, berarti. iya, confirm, ya. Damn. Anjir. Gue pas denger kayak gue di sini sampai jam 9 walaupun main Mobile Legend. Walaupun ada 24 jam, itu jam kantor 24 jam sih.
Ya ruang server Itu- harus 24 jam Itu nyala. pantat yang duduk dingin gila. Woi, Coy, lu tau parah. ruang server gak? Ini kita ganti topik sedikit. Ruang server itu atas, kiri, kanan, depan, bawah itu AC. Bawahnya juga ya? Oh iya. Bawahnya juga ada Bawah lantainya. lantainya. Kayak Makanya AC ruang server sentral. itu lantainya bolong-bolong. Itu biar dingin. Biar nggak boleh Berapa panas. derajat? Gue Oh, itu dingin banget. Itu dingin banget. Makanya ada di ruang Lebih dingin di, dari ini nih. Parah. ya 10 kali lipat lah. Lo bayangin karena di dalam situ komputer semua. Kalau mereka panas, itu kan Jebol. nanti jebol. Jadi Berarti- itu mesti dijaga dingin banget. Kulkas nugget. Iya. Kulkas Indomaret. Gak pernah masuk. Ya pokoknya dingin banget lah. Itu salah satu yang membuat gue Tapi lu di kantor itu enggak pernah? gue Maksudnya karena ngeliat itu enggak? Enggak. nggak, cuman emang itu gue di kantor gue yang di Plaza Kuningan lah ya. Di Di situ. gedung yang berbeda. Di gedung yang berbeda. Nah, gue di Oh. lantai 7 di satu kantor di daerah Kuningan juga. Oke. Yang Cuman beda nggak lagi beda nih. jauh. Heeh. Kalau itu terkenal sama namanya Tante. Tapi bukan hal kayak gitu. Cuman Bukan gila. jadi sering kayak misalnya lo ke toilet, Satu orang satu cerita aja sih. misalnya gue jalan nih. Kayak waktu itu gue jalan jam 6-an. Gue nemenin Ini durasinya udah lebih dari 20 menit. dia nemenin abang gue, Doni. Gue lagi Jangan panjang-panjang, nggak Lembur. bagus ntar di YouTube. Loh, sekarang kan ngambil itunya itu watch time. iya. Justru watch time, Bang. Gak gue. Pas lagi nemenin si abang gue Doni. Iya, iya, iya. Ini gue cepetin aja nih. Iya, iya. Pas lagi Fast jalan forward ada lah ya. namanya ibu ini, salah satu GM gue tuh gue kenal baik. Oke, oke. Jalannya selalu pakai hak tinggi kan. Rak rok rak Oh, rok iya. rak rok. Alright. Nah, waktu gue jalan ke lorong koridor yang arah ke ruangan gue, kan itu ruangan gue terpisah lah. Iya. Tiba-tiba ada bunyi yang krak krok di belakang gue. Heeh. Ibu Yan. Pas gue ngeliat belakang, Enggak ada. nggak ada. Madu. Ternyata Enggak ada. malam juga. itu emang gak ada orang. Masuk mah dia. Orang. Dan Gitu. yang ibu yang tadi gue panggil, Bu yang set yo. Enggak. Kenapa, Reng? kayak gitulah, ternyata nggak ada. Oke, oke. Tapi yang ngalamin suara hak itu lu doang atau ada Sering. lain? Lu. Sering. Sering. Banyak Oh, kejadian sih. Ya gue satu kantor sama Kara ya, Kara juga. Benar. Ya. Oh, gue nggak di kantor itu sih. Tapi lu ada pengalaman? Ada tapi di kantor gue yang sebelumnya. Gimana tuh? Aduh, Gue Ganti orang, ganti jantung orang, ganti gua orang. berdetak kencang. mau berak nih. Masa sih sport jantung sih dikebut Oke, begini. oke. Harus nih sekarang nih gue cerita nih. Sekarang biar enggak kelamaan di YouTube. Bang ntar Ton kalian aman? nonton. Aman kan Bang Ton? Hah? Aman. Masih sehat. Hah? Iya, iya. Di save dulu coba game. Bikin part aja, bikin part itu. Wih, dipotong-potong ya. Iya enggak apa-apa. Oh, gede amat paha lu. Jadi cerita gue di kantor juga nih. Kenapa ya di kantor banyak banget ya? Itu Cerita horor ya? standar. Iya, Setiap kantor tuh standar pasti ya? ada kayaknya. Di gedung-gedung lama itu ya. Terus? Nah, jadi ini di kantor yang sebelum gue di kantor yang bareng Medi. Oke. Dan kantor gue yang lama itu emang berapa kali pindah gedung. Cuman ini gedung yang pertama banget, yang kita udah lama sebenarnya di situ. Tapi kontrak kita habis terus kita mesti pindah ke gedung lain. Nah, Oke. anyways, ini cerita yang waktu sebelum kontraknya habis. Ya. Jadi ini di sebuah gedung di bilangan Tanah Abang. Waduh, oke. Itu tuh posisinya kita lagi lembur. Sebenarnya gua dan beberapa teman gua nemenin satu tim produksi yang mereka lagi ngerjain video atau Oke. apalah gitu sampai malam. Kisah lembur emang paling Iya, Oke, paling parah. wow. Nah, jujur gue jarang banget ngalamin pengalaman mistis. Ini Lalu, itu ya. Kenapa? Cut dulu. Iya. Kenapa? Gue WO. WO. WA. Oh. Kirain WO, iya gue kira udah mau cabut aja. Nanti lanjutnya pas berarti nanti nyambungnya pas sekarang ya. Iya. Iya. Ntar lu mana? Apa sih? Besok. Kayaknya besok aja deh. Besok mau Gitu ya. Apa? Besok gua enggak bisa. Besok. Malam sih enggak tahu sih. Hey! Ya udah nih closing dulu ya. Closing dulu. Masih recording kan? Masih. Masih ya. Ini akan ada di behind the scene. Emang dong sih. Oke, closing ya. Gue cuman iya udah. Enggak nih, apa kalau mau dibahas dikit, gue nggak apa-apa nih. Ya udah, ayo. Lu Bang. ya, lu ya, Mbak, lu. Jangan. Jangan. Tadi dari Medi ke Kara ada potongan jauh enggak sih? Gak ada.
Tapi enggak, potongan Ada jawabnya space pasti nggak? Medi bilang, enggak, pas gua nanya, lah lu juga ada di kantor itu gitu. Terus karena bilang, oh enggak, pengalaman gua di kantor sebelumnya sama Medi. Ya itu. Oke, jadi gini. Kita cut hari ini, kita Iya. akan lanjut besok. Ini kita lanjut, kita akan cut part ini karena ada kejadian yang kurang menyenangkan ternyata. Iya. Jadi sorry banget kita harus cut. Nanti dikasih lihat kali ya, gue ngomong apa ya. Nanti Boleh. kita akan kasih tahu di sini kejadian apa. Stick to part 2 nanti ya. Gue mau ngundang-ngundang dong. Oh iya, boleh. Gue mau ngundang buat yang bisa ngebuktiin apa yang kita sebut nanti Oh iya. di part 2 yang kita bahas. Boleh datang ke sini. Heeh. Ya. Jadi Kalau buat kalian udah buktiin bisa kita nggak tebak, asal ngomong iya, doang nih. Kalau kalian bisa tebak, Ya. kalau bener sama apa yang kita ngomongin nanti di part 2, keren. Komen kali, komen di Komen. YouTube-nya. Keren loh. Kita undang. Kita harus tahu itu. Oh, Oke. shit. Sampai di sini dulu untuk cerita kita sama Profesi Podcast. Yes. Selamat malam Jumat. Selamat malam di atas jam 9.